Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT beserta jajarannya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid serta Ketua Ramadan Masjid Darul Muttaqin. Yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-11 Ramadan. Allah saja memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, rahmat dan taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah dalam apa? Dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala, salat Isya berjemaah serta nanti lanjutkan salat tarawih berjemaah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'at. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibuka oleh pengurus kita hati ke hati. Itu sampaian yang disampaikan Bapak pengurus sudah setengah ceramah saya gitu. Itu udah pembukaan tuh. Kan hari ini kan judulnya adalah segeralah beramal soleh, kan udah selesai setengah lagi sambung lagi Pak. Masya Allah, jazakallah khair Pak. Ya, dan dia sudah disambung di setengah saya sambung lagi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh beramal soleh di dunia ini? Karena kita ciptakan Allah untuk beribadah dan taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk taat kepada Allah. Kita manusia dan bangsa jin hanya untuk taat kepada Allah. Jadi semuanya, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Apapun larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Apa yang kita kerjakan? Yang pertama, kita harus beramal soleh. Perintah Allah adalah salat. Coba cek lagi salat kita pada hari ini. Masihkah salat kita bolong-bolong? Masihkah salat kita menunda-nunda, melalaikan, bahkan salatnya mungkin satu hari itu 2 kali, 3 kali, belum lengkap 5 waktu. Coba cek dulu. Kalau hari ini kalau kita masih malas-malasan beribadah kepada Allah, tunggu azab Allah. Tunggu azab Allah. Jangan kita permainkan. Apalagi kalau kita sebagai hamba Allah tak pernah sholat, mungkin sholatnya di bulan puasa saja, sholatnya di bulan Ramadan ini saja, sholatnya maghrib dan isya saja. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita berpuasa, tapi kalau tak sholat kita tak sah puasa kita. Maka hal yang pertama ketika kita masuk ke alam kubur tadi, ya, hal yang pertama diperhitungkan itu adalah masalah sholat.
bukan harta yang berlimpah, bukan mobil Innova tadi ya Pak, mobil Nio tadi ya, bukan istri yang cantik, istrinya 1, 2, 3 dan 4, dan bukan anak, tapi yang dipertanyakan adalah masalah sholat. Sesayang apapun istri bapak dan anak bapak, ketika kita mati masuk dalam kubur, dia tetap meninggalkan kita sendirian dalam kubur. Ada enggak Pak istri kita nanti yang mau nemani? Bu mau nemani Bu? Tak mau dah Pak, itu Pak. Dan jujur ibu tuh Pak, tuh tak mau nemani ya. Maka ganjaran orang tempat yang meninggalkan sholat adalah tempat nerakanya neraka Saqar. Ma'asalakakum fi Saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Kenapa? Karena kami dahulunya tak mau sholat. Tuh, neraka Saqar itu neraka jahanam Pak ya. Ditusuk semua kita, dilelehkan kita, diazab kita. Maka itu ganjaran orang tempat meninggalkan sholat. While tempat orang yang melalaikan sholat, menunda sholat, ketika azan masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ntar lagi loh, masih jam 12:30. Udah komat, kalau di komat ntar lagi dulu, sampai dah masuk asar, lalai ya. Bayangkan ya, kita ini umat Islam Muslim ya, kalau hari ini kalau kita jarang sholat ya, malah sholat, makanya Allah tuh kasih rezeki kita sempit, kecil, mengeluh gak lagi kita. Bagaimana kita agar dimurahkan perkara dunia, urusan perkara dunia kita ini? Maka cek sholat kita dulu. Bagaimana dalam rumah tangga kita disakinah mawaddah warahmah tadi? Bagaimana? Cek sholat kita dulu ya. Bagaimana kalau kita suruh istri kita sholat, sedangkan kita tidak sholat? Suami kita suruh sholat anak dan istri kita, kita tidak sholat. Maka jangan salah Bapak Ibu, ketika anak tuh melawan kepada kita ya, sholat nak, emak ya nak sholat no, nonton TV kita ya. Maka kalau kita sholat, istri kita sholat, anak kita akan sholat ya. Maka jagalah diri kita, keluarga kita, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak dan istrimu dari api neraka ya. Jaga Pak, jaga. Kalau istri Bapak tidak sholat, tak mau beramal soleh, dia soleh ya, melakukan kebaikan, perintah Allah tidak mau dia kerjakan, Bapak nasihatkan baik-baik. Tak mau anak kita sholat, nasihatkan baik-baik ya. Percuma Bapak sholat, istri tidak sholat, anak tidak sholat, mati Bapak belum tentu masuk surga ya. Maka kalaulah kita ingin beramal soleh, kerjakan perintah Allah. Sholat wajib 5 waktu. Terus amalan apa lagi? Amalan sunnah. Apa? Untuk menggenjot pahala kita tadi. Apalagi di bulan Ramadan nih. Ini kesempatan kita nih Pak. Jangan sia-siakan, jangan lalaikan, jangan kita remehkan. Ramadan ini bulan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita latih diri kita. Biasa sholat kita mungkin 5 waktu sudah nunda-nunda. Ketika Ramadan datang, kita tepat waktu sholat, datang ke masjid. Sholat sunnah kita jarang, mungkin qiyamul jarang, mungkin sholat tahajud jarang. Ketika Ramadan kita sering sholat tahajud. Sebelum Ramadan kita jarang baca Quran, ketika Ramadan kita sering baca Quran. Kita syiarkan baca Quran ya. Malah zikir, beristighfar kepada Allah dan tambah sedekah. Ini kesempatan kita untuk berfastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Apalagi bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bu, mana penting ibu main TikTok sama Instagram atau baca Quran, Bu? Baca Quran. Mana untung ibu menggosip, menggibah daripada baca Quran, Bu? Baca Quran. Pak, dari mana ibu bapak penting baca Quran atau nongkrong kedai kopi, Pak? Baca Quran. Ya. Syiarkan. Kalau kita ingin melaksanakan amalan soleh tadi, kita syiarkan. Apalagi itu Ramadan. Dulu zaman Umar belum masuk Islam, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, ketika baca Quran tadi, Bapak, dipukuli dengar sama orang kaum Quraisy, dipukul, dihantam, dipijak. Dengar, tak boleh baca Quran di Makkah dulu. Ya. Dulu Umar belum masuk Islam. Ya. Ketika Umar sudah masuk Islam, takut orang Quraisy. Siapa yang berani melarang sahabat baca Quran? Tak ada berani. Nah sekarang kita zaman sekarang, kalau baca Quran kenapa malu kita? Kenapa gengsi kita? Ya. Di masjid baca Quran, di rumah baca Quran, di mobil kita baca Quran, Pak. Di pasar kita baca Quran, jaga kedai. Di bandara, di terminal kita baca Quran, siarkan. Tak ada yang malu. Siapa yang bilang tak waras? Dia tak waras itu. Ya. Sambil bawa mobil Bapak baca surat-surat pendek kita hafal. Ya, agar apa? Agar dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali bin Walid, bahkan dia mengomong pada Al-Quran, wahai Al-Quran, maafkan kami tidak bisa membacamu. Ya, kami sibuk berjihad, berperang. Waktu itu berperang. Khalid bin Walid itu panglima dia. Ya, pemberani anak muda. Tapi dia minta maaf kepada Al-Quran. Ya, nah kita Al-Quran taruh di meja, ya kan? Darah kita baca berdebu, ya. Sekali baca terbata-bata kita. Itu kenapa? Karena jarang baca Al-Quran. Ya. Kalau kita sering baca Al-Quran di rumah kita, mau di kantor kita, di masjid kita, pahalanya Allah lipat gandakan, Pak. Ini syafaat kita nanti. Ini untuk menerangkan kuburan kita. Maka mari kita bersama-sama, ayo kita syiarkan Ramadan ini, perbanyak amalan soleh, bersedekah. Ya, itu tadi pengurus sudah ajak hati ke hati. Nah, ya kalau bapak ibu ingin bersedekah, malu mungkin disebutkan atau apa, nanti belakang layar sampaikan ke pengurus, Pak, saya mau nyumbang Pak 10 juta, kan? Malu bilang 10 juta, nanti belakang, mudah-mudahan ya. Ini kesempatan kita, ya, bersedekah kita bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Apalagi kita ngasih orang makan berbuka puasa, lebih besar pahala lagi kalau kita ngasih makan orang sahur. Ada tetangga kita yang miskin, yang tak mampu, ingin berpuasa tapi tak bisa makan sahur, kita kasih, ya. Tetangga kita dulu, kerabat kita, mereka ingin berpuasa tapi tak ada yang mau dimakan, ya. Coba kita masak, kita lebihkan sedikit untuk tetangga kita, kiri kanan kita, ya. Allah ganti, Pak, Bu. Hari ini bapak nyumbang tadi, ibu nyumbang tadi, Allah ganti lipat ganda nanti, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan orang sedekah tadi nanti ada surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman Allah surat Al-Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman. Nih Pak, Bu, Allah manggil kita orang beriman. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah manggil kita orang beriman. Banyak dosa kita, banyak maksiat kita, keburukan-keburukan kita, Allah tak pernah buka aib kita. Tapi Dia manggil hambanya dengan orang beriman.
Bayangkan sayangnya Allah kepada kita. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali keadaan muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hidup kita ini bertakwa, takut kepada Allah, ya, terus melaksanakan perintah Allah tadi, insya Allah, ya, dan menjauhkan larangan Allah, terutama kesyirikan tadi. Percuma Bapak Ibu dirahmati Allah pergi haji umroh, sholat qiyamul lail, bersedekah 5 waktu sholat dikerjakan, tapi kalau berbuat kesyirikan hangus banget tadi, hangus. Ya, percaya dengan tatayur, percaya dengan tahayul, ya, percaya, ya sholat, rajin sholat, taat, ya, semua wajib dan sunnah dia kerjakan, tapi satu kurangnya masih percaya kepada kesyirikan. Ya, apa kesyirikannya? Nah, contohnya banyak. Sering pergi ke dukun, percaya kepada batu aki, wancak batu pemani kau, kau percaya pada si lengket kau dia. Kau mengalir lama mengalir, itu dah syirik. Banyak kesyirikan-kesyirikan, ya. Banyak orang yang tak paham tentang kesyirikan tadi, akidahnya hancur, ya. Pasti percaya sama dukun tadi, orang bodoh tadi, ya. Saya banyak pasien saya tuh baru dirahmati Allah, konsultasi sama saya, pasien saya tuh apa masalah itulah, ya. Ke dukun, habis ke dukun baru ke ruqyah syar'inya, itu salah dia. Saya ceramah habis-habis kan, ya, makan banyak, kadang konsumen capek, suara saya udah habis. Pagi saya kerja rumah sakit Ibu dan Zainab tuh sebagai ruqyah syariah, itu hadapi banyak tuh yang pergi ke dukun sana sini sampai ke Jawa tuh. Nah, ujung baru ke ruqyah syariah, tidak sembuh, ya. Udah banyak gaji dalam tubuh tadi, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama, ya, kita dapatkan predikat takwa ini di bulan Ramadan ini, betul-betul kita dapatkan predikat takwa ini, jangan kita sia-siakan, fullkan ibadah kita bulan Ramadan, ya. Apalagi kita Bu, Pak, yang sudah lansia, udah pensiun nih, ya, tak ada aktivitas kerja luar, di rumah aja lagi Pak Bu, ya, banyak ibadah lagi, sholat aja lagi kerja, baca Quran lagi, gak usah pikirkan dunia, ya, ya, itu. Tidak usah kita pikirkan masalah harta tadi. Sekarang kita fokus ibadah, bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terakhir, selain kita bertakwa, beramal soleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang perangai anak-anak sekarang Bapak Ibu, berapa bulan yang lalu, ya, ini tak ada otaknya. 9 bulan maknya mengandung, 2 tahun maknya menyusui, dia kasih makan, dia ajarkan bicara, ajarkan membaca, berikan pakaian yang terbaik, sekolah, pendidikan, segala macam. Ketika masa lansianya, apa dia bilang sama maknya? Dititipkan ke panti jompo. Ini ada otak dia, ya. Tega dia taruh emak di panti jompo. Itu di mana otak itu? Percuma Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau taat beribadah, rajin sholat, rajin semua segala macam, tapi kalau durhaka kepada orang tua, percuma. Kalau tolak amanah kita. Ada lagi seorang anak berani melaporkan emaknya ke polisi, masalah harta lagi itu.
emak dan ayahnya lagi ada harta dibicarakan. Itu kacau ya zaman sekarang tuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau ada orang tua kita masih sehat walafiat, kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik. Apa diminta yang kasih, kita servis. Bagaimana dulunya kalau kita kecil, mak minta ini mak, minta itu mak. Ketika orang tua kita minta, kasih. Ya. Jadikan orang tua kita dia seperti raja. Insya-Allah rezeki kita akan seperti raja-raja nanti. Jangan kita perhitungan. Kalau orang tua kita sudah pikun, lupa, ya, jangan kita marah. Dia makku cerewet mana aja orang. Tidak usah bu, tidak usah pak. Biarkan kita lebih parah cerita kita kecil dulu. Ya. Rawat baik-baik emak kita, ayah kita tuh. Ya. Ada rezeki lebih, kita bawa dia umroh, kita bawa haji. Belum bisa bapak ibu menembus teriakan dia ketika menurunkan kita di rahim tadi itu. Walaupun bapak ajak naik haji ke Pekanbaru ke Mekah, belum bisa. Tak ada bisa. Jadi kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sia-siakan. Orang tua kita susah mengandung kita, susah tidur, susah makan, tidur pun susah. Ingin sholat susah, pertaruhkan nyawa untuk kita. Tapi hari ini kita masih berhitung sama orang tua kita. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita Bapak Ibu, ya, jangan sia-siakan. Kalau orang tua kita masih itu perawat baik-baik. Jangan kita marah, kita bentak orang tua kita. Jangan kita kasar kepada orang tua kita, emak kita. Mereka sudah mungkin lansia, sudah lupa semuanya. Kita yang membimbingnya, nontonnya lagi. Bukan kita bentak. Ketika dia cerah kita marahkan dia. Ketika dia kencing celana, buang air sembarangan orang tua kita marah, kita bagi maki. Kita dulu parah Bapak Ibu. Waktu kecil bagaimana kita dulu. Kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua masih ada. Kalau ada orang tua kita masih hidup, taat kepada orang tua kita, hormati orang tua kita. Kalau tak ada ayah dan mak kita lagi, doakan. Setiap sholat 5 waktu doakan orang tua kita. Sholat sunnah kita doakan orang tua kita. Baca Quran kita hadiahkan untuk orang tua kita. Istighfar hadiahkan untuk orang tua kita. Agar apa? Agar diampunkan dosanya dari zaman lembar tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beramal soleh. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah tadi. Semuanya kita kerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Yang terakhir, berbaktilah kepada orang tua. Mudah-mudahan ayah dan emak kita sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ayah emak kita yang sudah dahului kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ceramah singkat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan disampaikan. Salahnya dari saya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang nanti bertemu di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.